Halo sahabat pendidikan sekalian, apa kabarnya? Kali ini kita bertemu di dalam Metanarasi Talk bersama dengan saya, Linda Caroline, Koordinator Metanarasi Pendidikan. Kali ini kita akan membahas mengenai komunitas belajar di sekolah. Apa itu komunitas belajar? Kita mengenal di sekolah dengan sebutan kelompok belajar, di mana siswa bisa berkolaborasi untuk mengerjakan tugas dalam satu mata pelajaran. Bisakah hal ini diterapkan untuk seluruh pembelajaran di sekolah, terlebih lagi di dalam masa pandemi saat ini? Tentunya sebelum menjawab hal tersebut, kita perlu melihat terlebih dahulu apa pentingnya komunitas belajar tersebut. Mengapa kita perlu membangunnya di sekolah? Yang pertama, untuk membangun iklim kolaborasi bukan kompetisi, sehingga siswa bisa menguasai seluruh materi dan juga bersama-sama dengan teman yang lainnya. Jadi siswa yang mampu menguasai materi bisa membagikan apa yang dia pelajari kepada siswa yang belum menguasai materi, sembari melakukan mengasah kemampuannya tersebut, dan juga mendapatkan banyak info selain dari guru. Yang kedua, untuk memperkaya wawasan. Murid bukan hanya belajar dari guru seperti yang disebutkan tadi, tetapi dari sesama murid, bahkan belajar dari sumber belajar yang lain. Karena adanya diskusi dan timbul keingintahuan dari siswa tersebut, sehingga bahan belajar atau sumber belajarnya menjadi banyak. Dan yang ketiga, penguatan pengetahuan melalui interaksi dan eksperimen di dalam kelompok. Jadi praktek dan interaksi itu bisa membuat siswa semakin memahami, bukan hanya menghafalkan materi. Bagaimana hal ini bisa diterapkan di sekolah, terutama di saat masa pandemi saat ini? Berikut tips yang bisa kami berikan. Yang pertama, bentuklah kelompok di awal pembelajaran, baik secara acak maupun untuk yang sejenis. Bisa dengan berbagai cara, boleh dengan mengurutkan tanggal lahir, atau mengurutkan prestasi siswa, atau membedakan jenis kelamin siswa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, setelah kelompok terbentuk, sampaikan tujuan pembelajaran, materi, sumber pembelajaran, serta tugas akhir di setiap materi pada awal pembelajaran. Mengapa? Agar setiap kelompok boleh mengetahui tingkat ketercapaian yang diharapkan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga, masuki setiap diskusi kelompok untuk memastikan setiap kelompok berada pada pemahaman yang sama dengan yang Anda harapkan. Jadi Anda harus memoderatori di dalam setiap kelompok sebisa mungkin untuk memastikan bahwa mereka memahami apa yang Anda maksudkan. Kemudian yang keempat, buatlah tugas harian dan juga tugas akhir secara kelompok dan secara individu. Jadi, buat supaya setiap kelompok mengumpulkan tugas individunya di dalam kelompok sehingga mereka bisa bekerja sama dan saling membantu. Jika ada anggota yang tidak memahami atau belum mengumpulkan tugas, mereka akan membantu anggota tersebut. Dan juga segala catatan diskusi kelompok bisa dikumpulkan sehingga Anda bisa melihat apa yang kurang dari diskusi kelompok tersebut, mana yang belum terarah dan sebagainya. Kemudian jangan lupa juga untuk memberikan arahan jika ada yang tersesat. Kemudian selanjutnya yang kelima, lakukan diskusi atau debat antar kelompok secara berkala sehingga ada kolaborasi antara kelompok-kelompok tersebut. Dan yang terakhir, berikut ini adalah beberapa usulan cara untuk melakukan diskusi atau komunitas online. Yang pertama, bisa menggunakan Zoom karena ada fasilitas breakout rooms. Anda bisa memecah ruangan menjadi beberapa ruangan kecil masih di dalam satu ruangan Zoom. Kemudian yang kedua, menggunakan learning management system seperti Edmodo, Google Classroom. Anda bisa membuat grup yang bisa diatur privacy dan lain sebagainya di dalam learning management system itu atau LMS. Kemudian juga bisa menggunakan grup chat seperti WhatsApp, Telegram, Line, KakaoTalk, dan yang lainnya yang bisa Anda ikuti secara harian. Jika grupnya sepi, Anda bisa menghidupkan grup tersebut dengan memberikan materi-materi yang harus mereka kerjakan. Kemudian, jika ada grup yang salah arah di dalam diskusi,
chat harian mereka, Anda juga bisa mengembalikan ke jalur yang benar. Kemudian juga bisa yang ketiga menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Flickr, bahkan TikTok. Anda bisa membuat grup atau halaman yang privasinya tertutup atau privat, sehingga hanya anggota grup tersebut yang bisa mengaksesnya, atau Anda dengan kelas Anda atau dengan materi yang Anda ampu bisa mengikuti grup tersebut di dalam sosial media, sehingga tidak perlu takut dengan privasi yang dilihat oleh orang lain secara umum. Anda bisa melakukan diskusi dengan menampung komentar-komentar di dalam kolom komentar, dan juga melakukan upload tugas berupa file, gambar, ataupun video. Kedepannya, jika situasi pandemi sudah lebih terkendali, pembelajaran bisa dilakukan secara blended learning online dan onsite. Maka, Anda bisa menggabungkan kegiatan belajar kelompok atau komunitas belajar ini secara offline dan secara online, baik di sekolah maupun online. Mungkin akan susah dilakukan di awal, namun jika Anda dan murid-murid Anda sudah terbiasa dengan iklim komunitas ini, maka manfaat yang akan didapatkan lebih banyak lagi. Selamat mencoba dan membangun iklim komunitas di sekolah Anda. Yakinlah bahwa manfaat yang lebih besar bisa Anda peroleh ketika sudah membiasakan diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.